Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Langsung saja di video kali ini kita mau bahas berkaitan kalian apakah kades atau kepala desa, kemudian perangkat desa dan honorer itu mendapatkan THR dan gaji ke-13 pada tahun 2024 ya. Apakah dapat atau tidak, kenapa dan alasannya bagaimana? Yuk kita simak di video ini ya, dan mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, kita bahas apakah kades, perangkat desa, dan honorer dapat THR dan gaji ke-13 ya. Jadi pemerintah mengumumkan bahwa pegawai honorer, kepala desa atau kades dan perangkat desa tidak mendapatkan hak tunjangan hari raya atau THR maupun gaji ke-13. Jadi tidak mendapatkan THR atau gaji ke-13. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tidak ada aturan pemberian THR kepada perangkat desa. Dalam Undang-Undang Desa, perangkat desa bukan ASN, sama dengan kepala desa itu bukan ASN. Oleh karena itu, tidak termasuk dalam pemberian tunjangan oleh Pemda, ungkapnya dalam konferensi pers THR dan gaji ke-13 tahun 2024 di Gedung Kemenku, Jumat tanggal 15 Maret 2024. Ini alasannya ya. Meski demikian, Tito menyampaikan bahwa pada tahun lalu perangkat desa mendapatkan THR dengan menggunakan dana desa. Dengan demikian, Tito membuka diskusi bahwa tidak menutup kemungkinan bagi para perangkat desa untuk mendapatkan THR dari Kementerian Keuangan. Kemudian menurut perhitungannya, umumnya gaji perangkat dan kepala desa di kisaran 2 juta per orang. Semisal terdapat 10 kepala desa, artinya kurang lebih butuh dana 20 juta. Apabila terdapat 80.000 desa, artinya kebutuhan anggaran senilai 1,6 triliun rupiah. Alokasi dari pusat dari Ibu Menko sebesar 70 triliun untuk desa-desa. Nanti kita akan bicarakan segera dengan asosiasi desa dan menteri desa atau ibu atau ada pendapat lain. Ini hanya ikut tahun sebelumnya. Biasanya ada prinsip musyawarah untuk memperkuat daya beli. Ini jelasnya ya. Jadi alasannya kenapa tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13 ya. Nah, pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RP Abdullah Azwar Anas turut menyatakan bahwa tenaga honorer juga tidak mendapatkan THR maupun gaji ke-13 ya. Jadi bukan hanya kades dan perangkat desa, tetapi di situ tertera ada honorer yang tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13. Honorer tidak dapat kecuali yang hanya diangkat jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, tuturnya ya. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan total 99,5 triliun untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 2024. Nah, rencananya akan mulai disalurkan pada 22 Maret untuk THR dan mulai Juni 2024 untuk gaji ke-13. Nah, lantas siapa saja yang mendapatkan THR dan gaji ke-13 ya? Di situ ada PNS dan CPNS, ada P3K, prajurit TNI, anggota Polri, wakil menteri, staf khusus di lingkungan, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, kemudian hakim ad hoc, selanjutnya pimpinan anggota dan pegawai non-ASN, kemudian pimpinan dan pegawai non-ASN, kemudian pimpinan dan pegawai non-ASN pada lembaga penyiaran publik, selanjutnya pegawai non-ASN dan PTN baru berdasarkan Perpres nomor 10/2016 tentang dosen dan tenaga pendidikan pada perguruan tinggi negeri baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir yaitu pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan ya. Jadi intinya untuk
kepala desa, perangkat desa, dan honorer itu tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.